Hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku, Intan Yulistia. Kali ini aku akan membuat video tentang gimana sih cara diet aku sampai 2 minggu turun 5 kilo. Penasaran kan kayak gimana? Tonton video aku sampai habis ya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng untuk aktifin notifikasi kalau aku upload video. Jangan lupa di like juga ya video aku, terus di share ke teman-teman kamu yang pengen diet. Oke, tonton video aku sampai habis ya. Oke teman-teman, aku mau sharing nih. Jangan lupa ya videonya jangan sampai di skip, oke? Nah, pertama aku mau sharing tentang diet aku. Nah, aku waktu mulai diet itu berat badan aku 64. Nah, disitu tuh kayak aku ngerasa, kayak misalnya jadi kayak tambah mageran gitu, terus kayak pengen tidur mulu, udah gitu kayak mulai kaki-kaki tuh kayak mulai berasa kayak sakit nih. Kayak terus aku mikir ya, apa gue kegendutan gitu kan. Ya udah tuh, terus aku mikir, aku mau dietnya gimana ya, sedangkan aku tuh punya emah gitu kan. Nah, kalian tau lah kalau misalnya punya emah itu kan nggak boleh telat makan. Nah, terus aku cari-cari tuh di YouTube. Nah, aku cari-cari di YouTube, kira-kira diet apa sih yang nggak nyiksa badan dan masih tetap makan nasi. Karena aku kalau misalnya sehari nggak makan nasi aja tuh aku tuh bisa kambuh. Nah, makanya aku bener-bener selektif banget untuk cari program diet yang pas untuk badan aku. Nah, terus aku cari-cari tuh, aku nonton video macem-macem rekomendasi. Nah, terus aku nonton videonya Kak Tia Riastia. Nah, aku nonton tuh videonya, terus aku terapin. Nah, alhamdulillah nih aku bisa untuk menjalani program dietnya. Nah, aku mau sharing. Nah, kalau misalnya program diet aku waktu itu, setiap sehari itu aku turun 500 gram. Nah, cepet banget kan. Nah, itu tuh semua tergantung pada badan kalian masing-masing untuk beradaptasinya. Nah, gimana sih kok bisa sehari sampai 500 gram gitu turunnya? Ya kalian harus konsisten untuk dietnya. Nah, pertama nih ya, paling penting no gula, no tepung, no santan, dan no minyak. Nah, keempat itu kalian mesti harus hindari. Benar-benar dijaga, jangan sampai ada minyak, tepung, santan, dan gula. Nah, terus kalian pasti bingung kan, makanan apa sih yang gak ada keempat ini? Nah, kalian bisa alternatif untuk makanan yang direbus-rebus. Kayak misalnya bikin pepes tahu, kan direbus tuh, nggak ada gulanya, nggak ada minyaknya, nggak ada santannya. Kalau pakai garam masih boleh. Nah, terus habis pepes tahu biasanya tuh aku temennya itu sayur bayam, sayur bening gitu. Nah, diganti-ganti tuh, kalau nggak sayur bayam, sayur sop atau katuk, pokoknya yang bening-bening gitu. Dan diusahakan untuk tidak memakai minyak walaupun cuma sendok. Nah, itu pantangan banget ya.
Jadi aku tuh selama 2 minggu tuh aku punya target, pokoknya berat badan aku tuh setidaknya harus di bawah 60. Nah sekarang berat badan aku udah 59. Nah cepet banget kan, cuma dalam waktu 2 minggu. Nah terus makannya tuh yang penting dijaga itu. Untuk makan siangnya ya, pertama itu kalau aku sarapan pagi, biasanya aku sarapan pagi itu 1 jam setelah bangun tidur. Nah apa aja sih sarapan paginya? Aku sarapan paginya itu kadang 1 telur rebus, tapi yang dimakan itu putih telurnya aja ya, kuning telurnya jangan dimakan, kalian buang aja kuning telurnya, oke? Nah aku biasanya kalau nggak telur rebus, yang putih telurnya aja, biasanya aku makan 1 lembar roti gandum. Nah setelah itu biasanya kalau aku lapar di antara jam 10 atau jam 11, aku biasanya makan roti gandum lagi 1 lembar, atau telur putih 1 butir, atau misalnya buah juga bisa kayak apel, untuk setidaknya untuk kayak pengganjal perut aja kayak gitu. Nah terus jam 12-nya baru aku makan nasi. Nah makan nasinya biasanya sih aku cuman sedikit ya, jadi kalau dalam diet ini tuh nggak terlalu nyiksa aku, yang penting aku sehari tuh mesti makan nasi. Nah makan nasi aku tuh cuman segini nih. Nah dikit banget kan teman-teman, tapi emang porsi aku biasanya emang cuma segitu, jadi kayak nggak begitu berat banget gitu untuk aku menjalankan diet ini. Nasi putih bisa juga lebih bagus nasi merah, karena kan rendah gula banget ya kalau nasi merah. Dan aku juga pernah nyoba makan pakai nasi merah, tapi gak tau kenapa ya aku jadi lapar mulu. Makanya kadang aku nasi merahnya tuh aku campur sama nasi putih, jadi kayak biar kenyang aja gitu, jadi biar nggak kayak cepet lapar. Nah terus lauknya itu pakai pepes tahu sama sayur bening. Itu sayurnya aku ganti-ganti setiap hari menunya, biar aku nggak bosen gitu teman-teman. Nah biasanya abis jam 12 tuh kalau misalnya lapar, kadang aku suka lapar tuh di antara jam 3-an gitulah. Nah aku biasa kalau lapar sama tuh, kadang aku makan buah atau roti gandum, atau 1 butir putih telur. Nah jadi tergantung persediaannya aja yang ada di rumah, jadi aku makan aja apa yang ada di rumah. Yang penting seenggaknya perut aku nggak kosong, takut mah aku kambuh. Maklum aku kan punya mah, jadi kayak harus bener-bener perutnya tuh kayak nggak boleh kosong gitu loh. Nah selanjutnya biasa aku makan sore itu antara jam 5 sampai jam 6 sore. Nah menunya sama yang kayak tadi makan siang jam 12, nasi putih, sayur bening, atau pepes tahu. Nah kalian juga bisa tambahin lauk ayam. Oh iya ketinggalan teman-teman. Nah aku juga biasanya pakai ayam, tapi ayamnya nggak digoreng, ayamnya kayak misalnya dipanggang gitu kan. Kita harus menghindari banget tuh namanya minyak, santan, telur, minyak, santan, gula, sama apa lagi teman-teman? Minyak, santan, gula, sama pokoknya itu lah teman-teman ya. Pokoknya untuk menghindari 4 itu tuh. Kita aku ingat-ingat lagi ya. Gula, no gula, no tepung, no santan, no minyak. Oh iya, oke itu. Catat teman-teman, jangan sampai lupa. Nah ayamnya juga jangan banyak-banyak, kayak cukup 50 gram aja. Nah jadi kalian
sebelum makan tuh kalian timbang dulu. Kalau misalnya nggak punya timbangan ya kalian bisa kira-kira lah, oke? Dan jangan lupa kalau misalnya makan ayam kulitnya jangan dimakan, sama aja bohong dong kalau kulitnya dimakan teman-teman, oke? Terus untuk malamnya biasanya aku kalau misalnya lapar nih, kayak misalnya aku suka lapar di atas jam 8, jam 9, nah itu aku nggak apa-apa, aku tetap makan. Tapi makannya itu biasanya aku kalau udah malam makannya itu putih telur, kadang 1, kadang 2 ya, tergantung lah. Kalau misalnya perut aku udah kenyang cuma 1 ya aku makan 1, kalau misalnya masih lapar ya aku makan 2. Tapi yang penting tuh kalian konsisten aja, jangan makan yang selain yang 4 tadi itu. Dan selain makan tepat waktu dan makanannya dijaga, aku juga olahraga. Nah, olahraganya tuh olahraga ringan banget, karena kalau untuk olahraga berat nanti takutnya dikhawatirkan cepet lapar. Nah, aku biasanya itu jalan sehat aja sekitar komplek, atau misalnya ya di dalam rumah juga bisa kalau misalnya hujan. Yang penting badan kalian tuh gerak setidaknya minimal 45 menit atau 60 menit. Nah, diusahakan setiap hari kalian jalan sehat itu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, aku lupa untuk foto yang sebelum diet sama sesudah diet. Bukannya lupa sih ya, cuman aku nggak pede banget ngeliat badan aku sendiri, sumpah beneran serius. Itu kayak bener-bener bulet, kayak bener, aduh parah banget ya. Aku sendiri aja tuh insecure gitu ngeliatnya ya. Jadi aku tuh bener-bener waktu aku gemuk tuh aku nggak mau foto sama sekali. Nah, jadi kalian bisa lihat aja di video-video aku sebelumnya perubahannya kayak gimana, oke? Nah, yang penting kalian itu harus konsisten, itu kunci utamanya. Jangan kebanyakan cheating ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai sekian ya video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu. See you.